Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات, para hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, sebuah kesyukuran dan sebuah kebahagiaan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam sebuah kegiatan yang insyaallah taala kita semua berharap semoga kita tergolong orang-orang yang banyak menuai pahala dari kegiatan tersebut, yaitu kegiatan membahas amalan-amalan fikih yang perlu kita ketahui untuk menyambut bulan Dzulhijjah, agar supaya di bulan Dzulhijjah kita mendulang pahala sebanyak-banyaknya dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, di dalam kehidupan ini bagi seorang mukmin dan mukminah adalah bagaimana ia mengarahkan dirinya untuk berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, berjalan di atas maksud dan tujuan diciptakannya di muka bumi ini. Kita semua memaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ad-Dariyat ayat 56, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada, mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri di atas peribadatan. Ini adalah tugas utama di dalam kehidupan. Nah, untuk tugas ini kita perlu bekal-bekal dari ilmu agama, dari tuntunan syariat yang membuat kita melangkah tepat di atas tuntunan Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kajian kita membahas buku Mendulang Pahala di bulan Dzulhijjah, fikih berkurban, 10 hari Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik, adalah untuk mewujudkan salah satu makna dan nilai ibadah ini. Bagaimana di setiap bulan yang diagungkan di dalam syariat kita, pada bulan-bulan yang dituntunkan padanya amalan-amalan salih, kita berusaha untuk mendalami dan memahami ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan-ketentuan Rasulnya di dalam bulan tersebut. Dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, Allah memuliakan umat ini dengan berbagai keutamaan dan kemuliaan. Hari-hari kehidupan umat Islam ditata sedemikian rupa dengan berbagai syariat ibadah, sehingga kehidupan mereka menjadi lahan ketaatan yang sangat indah, dan hari-hari kehidupannya insyaallah taala membawa kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang mukmin, sebutkan dua hal, keimanan, dasar ibadah, disertai dengan amalan saleh. Maka Allah menjamin, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah. "Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan sungguh kami akan memberikan pahala untuk mereka sebagai balasan, pahala yang paling baik sebagai balasan dari amalan yang mereka lakukan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam ini menjelaskan berbagai ketentuan ibadah. Dalam sehari semalam ada tuntunan-tuntunan yang disyariatkan, apakah dalam bentuk zikirnya, ibadahnya, ibadah sunnahnya terkait dengan sholat, ataupun ibadah yang dituntunkan dalam sepekan. Dan kadang ibadah tersebut dituntunkan di dalam sebulan. Dan sepanjang tahun ada ibadah-ibadah yang dituntunkan. Sehingga sedemikian indah kehidupan seorang mukmin yang menjalani hari-hari dengan ibadah-ibadah yang sangat agung ini, yang sangat mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh misalnya dari ibadah yang berlalu bersama kita setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Aisyah riwayat Muslim, "Raka'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sunnah sebelum subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Dengan 2 rakaat seorang hamba mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andai kata ada yang menjadi penguasa di dunia ini, dia memiliki segala sesuatu di dunia ini, 2 rakaat sebelum subuh lebih afdal daripada itu, lebih utama daripada itu. Ya. Karena itulah kita perlu mempelajari dan memperhatikan ibadah-ibadah
yang disyariatkan pada hari-hari yang dimaklumi hari-hari ini terus bergulir tanpa henti. Dia adalah saat-saat yang akan dipertanggungjawabkan, waktu-waktu yang akan dihisab. Kalau tidak kita gunakan di dalam hal yang membawa kebaikan untuk kita, maka pasti dia adalah catatan yang harus kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Iya. Maka untuk memasuki bulan Dzulhijjah ini, kita perlu mengenal keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan Dzulhijjah, amalan-amalan agung yang disyariatkan di dalamnya, dan kita perlu mengilmui ibadah-ibadah yang memang merupakan simbol umum di dalam bulan Dzulhijjah ini. Memang pembahasan yang paling dititik beratkan di dalam pembahasan buku ini adalah fikih berkurban, fikih udhiyah. Berkurban ini ibadah yang merupakan simbol dari bulan Dzulhijjah. Hari Id yang disyariatkan, yang Allah muliakan umat Islam di dalam bulan ini, disebut dengan nama Idul Adha. Terkait dengan kurban, waktu pelaksanaannya. Ya. Karena itu saya mulai dari pembahasan di halaman 18 tentang syariat berkurban. Sebab berkurban ini perlu fikih di dalam menjalaninya. Diterangkan di halaman 18 bahwa berkurban adalah salah satu ibadah disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta tergolong simbol Islam yang disepakati oleh para ulama akan anjurannya. Ya. Kemudian disebutkan dalil tentang anjurannya. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurban. Lakukan nahar, yaitu lakukan penyembelihan. Iya. Ini ayat yang mulia di surah Al-Kautsar. Yang dimaklumi surat Al-Kautsar adalah surah yang Allah Subhanahu wa taala menyinggung nikmatnya yang diberikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainaka al-kautsar. Kami memberi kepada engkau Nabi Muhammad al-Kautsar, telaga di surga. Dan sebagian ahli tafsir menafsirkannya telaga di hari kiamat, di padang mahsyar. Sebab memang ada dua telaga. Nah, ini keutamaan bagi beliau. Untuk mensyukuri nikmat Allah ini, Allah perintah kepada Nabi, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan lakukanlah nahar dan berkurban. Menunjukkan bahwa pelaksanaan kurban ini adalah sebuah amalan yang mewakili makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya dan dianjurkannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintah kepadaku, dan saya adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah.
Ya. Sehingga Rasulullah diperintah untuk mengatakan sesungguhnya salatku sembelihan. Kemudian beliau mengungkapkan wajibnya mengikhlaskan hal ini hanya untuk Allah. La syarikalah. Tidak ada syarikat baginya. Menunjukkan bahwa dia adalah ibadah yang sangat agung di dalam syariat kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di ayat yang lain menjelaskan bahwa berkurban ini dia adalah syariat pada seluruh agama. Dia adalah syariat pada setiap umat yang pernah ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu." Dan setiap umat kami jadikan untuknya, kami syariatkan untuknya mansak. Dia ada nusuk, ada penyembelihan. Apa penyembelihannya? Ya. Yaitu berupa hewan ternak yang Allah rezekikan kepada mereka. Lihat kurus mallahi, supaya mereka mensyukuri atau menyebut nama Allah. Kemudian Allah tekankan, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Maka ilah kalian yang kalian ibadahi itu hanyalah ilah yang satu. Maka hanya kepadanya lah kalian berserah diri. Perhatikan di sini berbagai bentuk keagungan dari ibadah kurban. Dia adalah ibadah disyariatkan pada seluruh umat. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tetapkan tauhid setelahnya. Setelah disebutkan syariat kurban, Allah tekankan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah, hanya kepada Allah kita berserah diri. Dan harus dipahami bahwa di dalam nas-nas syariat kita ada ibadah-ibadah yang pensyariatannya, anjurannya digandengkan dengan tauhid. Ini memberikan banyak makna. Yang pertama, keharusan ikhlas dalam ibadah itu, dan yang kedua, keagungan ibadah itu. Karena dia digandengkan dengan tauhid, sedangkan tauhid adalah perintah yang teragung di dalam agama. Begitu digandengkan dengan tauhid, ini menunjukkan dia adalah hal yang diagungkan di dalam syariat. Dia adalah hal yang diagungkan di dalam syariat. Kemudian dari keutamaan dari perintah untuk berkurban ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kurban ini sebagai simbol dari syariat kita. Allah berfirman, "Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair." Dan al-budana, dan kami jadikan unta-unta itu untuk kalian sebagai bagian dari syiar-syiar Allah. Sini disebut unta untuk mewakili hewan ternak yang lainnya syah untuk dijadikan sebagai kurban. Dan sekaligus ini menunjukkan bahwa unta yang terafdal daripada 3 jenis hewan ternak yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau dijadikan unta-unta itu untuk kalian sebagai bagian dari syiar Allah, dari simbol Allah, yang kalian memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Jadi dia syiar Allah, kemudian disebutkan lakum fiha khair. Bagi kalian di dalamnya banyak kebaikan. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawa. Maka sebutlah nama Allah ketika kalian menyembelihnya dalam keadaan hewan itu sawa, berdiri dengan terikat. Fa idza wajabat junubuha, kalau sudah disembelih unta ini,
menunjukkan bahwa unta itu disyariatkan ketika disembelih dalam keadaan berdiri. Nah, ini akan datang pembahasannya. Ya. Begitu disembelih, apabila telah jatuh, ya, unta ini sudah roboh mati, maka Allah perintah, fakulu minha, maka makanlah dari unta itu. Wa at'imul qani' wal mu'tar, dan beri makanlah. Ya. Beri makan kepada orang yang qani', punya qanaah, dia tidak minta. Wal mu'tar, demikian pula orang yang terdesak untuk meminta, silakan diberi. Dia boleh disedekahkan, akan datang, boleh juga dihadiahkan. Sebagiannya boleh dihadiahkan. Ya. Kemudian Allah firman, "Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untuk kalian. Kalian bisa menjadikannya sebagai hewan kurban. La'allakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur. Supaya kalian bersyukur. Kemudian perhatikan, ya, setelahnya juga Allah masih menjelaskan tentang tauhid. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sesungguhnya daging-daging dari hewan sembelihan ini, dari unta-unta ini, itu tidaklah sampai kepada Allah. Tidak pula darah-darah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang mencapai dan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari kalian. Ketakwaan dari kalian. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Demikian Allah tundukkan hal tersebut untuk kalian supaya kalian mengagungkan Allah. Jadi adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ini dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan syariat berkurban. Adapun Rasulullah SAW beliau menjelaskan syariat berkurban ini dengan ucapan beliau, dan beliau beri contoh dengan perbuatan beliau, dan beliau setujui, beliau tetapkan dan beliau setujui orang-orang yang melakukan kurban tersebut. Ini semuanya ada di dalam hadis-hadis beliau, di antara yang kita sebutkan di halaman 22. Rasulullah SAW bersabda, "Man dzabaha qabla as-salat, fa inna ma dzabaha li nafsihi, wa man dzabaha ba'da as-salat, faqad tamma nusukuhu wa aqama sunnatal muslimin." Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, kalau dia menyembelih kurbannya sebelum salat Id, maka sembelihannya hanya untuk dirinya sendiri dan dianggap hewan kurban. Kurban itu ada waktu pelaksanaan, dan kita akan terangkan waktu pelaksanaannya dari mana sampai mana. Dan siapa yang menyembelih setelah pelaksanaan salat Id, maka telah sempurna nusuknya, telah sempurna penyembelihannya, dan dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin. Ya. Perhatikan ini anjuran yang sangat agung dari Rasulullah SAW. Telah sempurna penyembelihannya, dia mencocoki sunnah kaum muslimin. Ya. Dari perbuatan beliau Rasulullah SAW memberi contoh. Anas bin Malik menuturkan, "Dhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshayn amlahayn aqranayn, dabahahuma bi yadihi, wa samma wa kabba wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Nabi SAW berkurban, berudhiyah dengan 2 kambing jantan yang amlah. Amlah ini sebagian dari ahli bahasa mengatakan amlah artinya dia berbulu putih, ada hitamnya, tapi bulu putihnya lebih mendominasi. Ada yang mengatakan bahwa amlah adalah kambing yang sangat bersih dan putih. Ya. Ini 2 kambing yang amlah. Aqranain, bertanduk. Jangan lupa dia dari terjemahan di sini. Bertanduk. Ini menunjukkan bahwa hewannya jantan, apabila tanduknya keluar, maka ini menunjukkan umur dan baiknya hewan tersebut.
sekaligus menunjukkan kecantikannya, lebih indah daripada yang lainnya. Dan ini mana-mana prioritas nanti kita akan terangkan. Ya, ada pembahasannya ya, tentang hewan yang paling afdal untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Beliau menyembelih 2 kambing ini dengan tangannya sendiri. Perhatikan bagaimana ibadah ini langsung dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri yang menyembelih dengan kedua tangannya. Beliau membaca basmalah, kemudian bertakbir, membaca Bismillah, Allahu Akbar. Dan beliau meletakkan kakinya di atas badan kambing tersebut, ya, badan yang dekat dengan lehernya, agar supaya kambing ini tidak bergerak dan lebih mudah untuk disembelih. Ya, ini punya makna etika penyembelihan, insyaallah taala akan kita terangkan. Baik. Jadi ini dari perbuatan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menetapkan, menyetujui perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam menyembelih. Dan ini dalam banyak hadis. Di antara yang kita sebut di halaman 23-24, hadis Jundub bin Sufyan Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau berkata, saya menyaksikan Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyelesaikan salat bersama manusia, beliau melihat seekor kambing yang telah disembelih. Baru selesai salat, beliau sudah melihat ada kambing yang sudah selesai disembelih. Artinya kambing ini disembelih sebelum salat. Maka beliau bersabda, "Dzabha qabla salati falyadhbah syatan makana. Wa man lam yakun dzabha falyadhbah ala bismillah." Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia menyembelih kambing lain sebagai gantinya. Wa man lam yakun dzabha, siapa yang belum menyembelih setelah salat baru dia sembelih, falyadhbah ala bismillah. Maka hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini beberapa contoh hadis tentang disyariatkannya berkurban. Tentang disyariatkannya berkurban. Dan sepakat para ulama bahwa berkurban itu adalah hal yang disyariatkan. Ya, dan di sini mungkin ada yang bertanya kenapa tidak disebutkan hadis-hadis yang lain tentang keutamaan berkurban, padahal di tengah masyarakat kadang kita dengarkan banyak keutamaan-keutamaan tentang berkurban. Ya. Untuk jawaban pertanyaan ini, saya khususkan pembahasan di halaman 160 hingga 170. Pembahasan hadis-hadis lemah seputar berkurban. Ya. Sebab Abu Bakar Ibn Al-Arabi rahimahullah memberi sebuah kaidah. Kata beliau, tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan keutamaan berudhiyah. Maksudnya keutamaan secara khusus langsung terkait dengan udhiyah. Misalnya hadis yang sering kita dengarkan di saat-saat dekat berkurban, ya, bahwa hewan kurban itu dialirkan darahnya. Hewan kurbannya akan datang dengan tanduknya, dengan rambutnya, dengan sepatunya, dan darah masih menetes. Nah, kemudian disebutkan sungguhnya darah itu memiliki kedudukan di sisi Allah sebelum jatuh di bumi. Maka buatlah diri kalian bergembira dengannya. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, sering disebutkan. Hadis yang lemah. Demikian pula di antara hadis yang terkenal tentang hewan kurban, dikatakan bi kulli sya'ratin min as-subh hasanah. Setiap rambut dari hewan kurban itu ada kebaikan. Ini juga hadisnya ada kelemahan. Ada hadis-hadis lemah di dalam hal ini. Kita sebutkan sebagiannya untuk mengisyaratkan pembahasan tentang keutamaan berkurban ini. Tidak perlu diambil dari hadis-hadis lemah. Telah cukup saya terangkan bahwa dia adalah ibadah yang sangat agung. Telah ada pensyariatannya di umat ini, disyariatkan di umat-umat sebelum kita. Dan ini sudah cukup sebagai keutamaan dan keagungan ibadah kurban. Apalagi dia diikat dengan hari-hari. Yang diikatnya dengan hari-hari,
Ini adalah keutamaan tersendiri untuk ibadah yang agung ini. Kemudian kita berikan pembahasan di halaman 75 tentang beberapa hikmah di balik syariat berkurban. Iya. Dari apa yang saya terangkan dari ayat-ayat, mungkin bisa terbaca sebagian hikmah di balik syariat berkurban ini. Dan di sini saya ingatkan beberapa hikmah yang lainnya. Yang pertama adalah menegakkan peribadatan kepada Allah. Ya. Sebab berkurban adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Maka siapa yang menegakkannya, siapa yang melakukan kurban ini, maka dia telah menegakkan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan wahai Muhammad, Nabi jadi perintah untuk mengatakan kepada kaum musyrikin. Beliau diperintah untuk menyatakan kemurnian ibadah. Di antara ibadah yang disebut dalam pernyataan adalah masalah penyembelihan. Qul inna salati, katakan sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihan. Dan sembelihan. Maka dia adalah ibadah yang sangat agung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa berkurban adalah ibadah yang agung bila disertai dengan takwa dan keikhlasan. La yanala Allah al-humuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging dan darah unta itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tidak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah ketakwaan di antara kalian, keikhlasan di antara kalian. Iya. Maka ketika disebutkan ketakwaan dan keikhlasan, menunjukkan siapa yang ikhlas dalam melakukannya, dia adalah ibadah yang sangat dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dari hikmah syariat berkurban ini, dia adalah lambang kesyukuran seorang hamba. Lambang kesyukuran. Ya, perhatikan Allah firman, "Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Demikianlah kami menundukkan unta-unta itu yang dijadikan sebagai sembelihan hewan kurban, kami tundukkan kepada kalian supaya kalian itu bersyukur. Supaya kalian bersyukur. Jadi ini lambang dari kesyukuran. Ya, lambang dari kesyukuran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, berbagai karunia. Seluruh nikmat dan karunia ini kalau ingin kita hitung sangatlah banyak, dan kita tidak mampu menjumlahnya. Tidak mampu menjumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Ya. Namun telah pasti bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Dan kewajiban kita juga pasti adalah mensyukuri nikmat. Kita wajib mensyukuri nikmat. Kapan kita tidak syukur, maka bukanlah kita tergolong kepada orang yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Allah firman, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah kalau kalian itu benar beribadah hanya kepada Allah. Dan dari sisi kewajiban syukur, Allah firman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ketika Rabb kalian mengumumkan, menyatakan, andai kata kalian bersyukur, saya akan menambah untuk kalian. Nah, apabila kalian kufur, tidak bersyukuri nikmat, sesungguhnya siksaan itu sangatlah pedih. Ya. Dan ini ibadah yang sangat agung, lambang kesyukuran di antara hal yang sepatutnya kita tegakkan, apalagi kita di hari-hari yang hampir setiap hari kita mendengarkan, ya, menyaksikan orang-orang yang tertimpa musibah dan malapetaka. Ya. Berbagai bencana yang menimpa.
Nah, harus diketahui bencana-bencana ini salah satu sebabnya adalah ketidaksyukuran yang terjadi dengan manusia. Kalau mereka bersyukur, tidak mungkin ada bencana. Sebab Allah menjamin di dalam Al-Quran, dan Allah tidak pernah menyelisihi jaminannya. Allah firman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak perlu menyiksa kalian, menjatuhkan iqab kepada kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan sepanjang kalian beriman. Perhatikan dua hal. Sepanjang kalian bersyukur dan sepanjang kalian beriman. Iya. Maka ibadah yang sangat agung ini, ibadah kurban ini, dia adalah bentuk dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari hikmah pensyariatan ibadah kurban ini adalah untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memberi contoh keikhlasan dalam menunaikan ibadah ini. Dan kalau kita perhatikan kisahnya di surah As-Saffat dari ayat 102, bagaimana Nabi Ibrahim bersama putranya yang sudah dinanti sekian puluh tahun, di masa tua beliau baru mendapatkan anugerah seorang putra yang sangat beliau sayangi. Allah memerintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Perhatikan ya, bagaimana cobaan. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat, dan beliau sempurna di dalam melaksanakan ujian. Sempurna di dalam melaksanakan ujian. Dan ini salah satu ujiannya. Salah satu ujiannya. Allah firman, "Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Dan ketika Rabbmu menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat perintah, Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Allah sudah sebutkan bahwa Nabi Ibrahim sempurna di surah Al-Baqarah, dan diterangkan di surah As-Saffat salah satu bentuk ujian kepada Nabi Ibrahim. Perhatikan ujian yang sangat luar biasa. Iya. Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam agar supaya menyembelih putranya. Maka dia berkata kepada putranya, "Ya bunayya, inni ara fil manami an adbahu. Fanzur madza tara." Hai putraku, saya melihat dalam tidur bahwa saya menyembelih engkau. Dan Nabi kalau dia melihat sesuatu dalam mimpinya, itu adalah wahyu dari Allah, perintah padanya. Apalagi terjadi berulang kali. Maka saya diperintah menyembelih engkau, wahai putraku. Lihatlah apa pendapatnya. Nabi Ismail, seorang nabi yang salih, beliau berkata, "Ya abati, if'al ma tu'mar." Wahai ayahku. Perhatikannya, ya abati. Ya abati ini panggilan yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika memanggil ayahnya. Nabi Ibrahim ketika menegur ayahnya, kenapa dia tetap di atas kesyirikan? Beliau juga memakai kalimat ya abati. Oke, ya abati. Kisahnya di surah Maryam. Kisahnya di surah Maryam. Ini ada manfaat sedikit dalam hal kebaktian. Tatkala Nabi Ibrahim berbakti kepada orang tuanya, dengan bahasa yang seperti ini, Allah berikan anugerah. Putranya juga keturunannya berbakti kepada beliau hal yang sama. Hal yang sama. Jelas ya? Maka Nabi Ismail berkata, "Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Dan kau akan mendapati saya insyaallah sebagai orang-orang yang bersabar. Didahulukan kata insyaallah sebelum amalannya. Dan ini etika di dalam menggunakan insyaallah. Walaupun boleh diakhirkan insyaallah, tapi paling afdalnya sebelum amalan dia dahulukan insyaallah. Misalnya dia berkata saya ingin bekerja, dia katakan saya insyaallah akan bekerja. Jelas ya? Engkau akan mendapati saya dari orang-orang yang bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wa tallahu lil jabin. Begitu keduanya telah berserah diri,
Ya. Nabi Ibrahim dan dari Ismail sudah berserah diri untuk melaksanakan perintah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memalingkan putranya di atas pelipisnya, sudah siap untuk disembelih. Nah, ini dalam keadaan seperti ini nampaklah kesabaran dan kepatuhan Nabi Ibrahim serta putranya. Maka Allah firman, وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Kami memanggilnya wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah firman, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang sangat nyata. Luar biasa ujiannya ini. Putranya sendiri diperintah untuk apa? Disembelih. Dan ini dari rahmat Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Allah ingin tetapkan predikat ini untuk beliau, sehingga hati beliau itu hanya terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian sisi pendalilan di pembahasan kurban, wa fadainahu bidibhin 'adzim, dan kami menebus anak itu dengan seekor sembelihan yang sangat agung. Iya, bidibhin 'adzim. Baik. Sembelihan yang sangat agung. Inilah asal syariat berkurban. Jadi seorang ketika berkurban, dia mengingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan syariat itu. Ya. Selalu mengingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keikhlasannya di dalam menjalankan segala perintah. Dan dengan mengingat kurban ini, dia juga akan mengetahui segala perkara yang dilakukan oleh hamba dalam rangka menjalankan perintah, hasilnya pasti kebaikan. Tidak ada tidak. Pasti dia akan menuai kebaikan. Kebaikan yang segera dia lihat atau kebaikan yang akan datang dia lihat. Perhatikan ya, berbagai keutamaan bagi Nabi Ibrahim ini. Dia sudah mendapatkan keutamaan besar. Kemudian kedua, kurban ini disyariatkan. Ini berasal dari kisah beliau. Beliau yang menjadi panutan di dalam hal ini. Betapa banyak orang yang berkurban setelah itu. Setiap yang berkurban setelah itu, Nabi Ibrahim juga dapat pahala dari pelaksanaan kurban tersebut, sebab beliau adalah Nabi yang menjadi contoh panutan di dalam ibadah kurban ini. Kemudian yang keempat dari hikmah di balik pelaksanaan atau di balik syariat berkurban adalah memperkuat tali persaudaraan dan kecintaan antara sesama muslim. Dan ini ibadah yang simbol Islam yang sangat nampak sekali. Ya, dari pensyariatan-pensyariatannya sangat memperkuat persaudaraan dan kecintaan antara sesama muslim. Ya. Perintah untuk menyembelih. Kemudian dari sembelihannya ada yang dia makan, ada yang dia hadiahkan, dan ada yang dia sedekahkan. Ya. Dia berikan kepada tetangganya, kepada siapa dari fakir miskin. Nah, ini luar biasa. Sangat mempererat hubungan antara sesama muslim. Kemudian sisi yang lain juga dari hikmahnya, ini, dan ini yang kelima, ini membentuk akhlak yang mulia. Membentuk akhlak yang mulia di dalam diri orang yang berkurban. Dengan kurban ini, dia akan menghilangkan sifat bakhil dari dirinya. Dia tidak mau mengeluarkan harta dalam hal yang baik untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, akan tumbuh rasa kecintaan kepada saudaranya, kaum mukminin. Dia akan belajar untuk meresapi penderitaan yang dialami oleh saudaranya. Dan ini dari syariat-syariat yang sangat agung. Akan mempercantik akhlak seorang hamba dengan pelaksanaannya. Ya. Baik, kemudian dari hikmahnya juga, dari hikmahnya di sini yang kelima ya, kalau saya tambahkan tadi yang ke-6. Dari syariat, dari hikmah di balik
syariat kurban ini, berkurban ini adalah pengagungan terhadap simbol Allah. Ya Allah telah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan, timbul dari ketakwaan di dalam hati. Ya. Jadi kapan dia mengagungkan syiar Allah, berkurban, maka itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Nah, kemudian dari hikmahnya juga adalah seorang hamba mendulang berbagai kebaikan dari ibadah kurban ini. Maka Allah memberikan kaidah umum tentang kurban. Lakum fiha khair. Bagi kalian di dalam hewan kurban itu ada kebaikan. Perhatikan ya kalimat khair dalam ayat. Kalimat khairiyah dalam ayat datang dalam bentuk nakirah. Kebaikan. Kebaikan yang konteksnya umum, tidak diikat dengan kebaikan pada sesuatu tertentu. Dia kebaikan yang sifatnya umum, seluruh jenis kebaikan yang diperlukan oleh hamba. Kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian yang kedua, kata khair ini dalam ayat, dia dari mana akhyar, artinya sesuatu yang paling baiknya. Sesuatu yang paling baik. Tidak ada lebih baik, tidak ada lebih baik daripada itu. Ya. Maka ini suatu hikmah yang sangat agung bagi seorang hamba, sehingga dia banyak mendapatkan dari hikmah disyariatkannya, dia banyak mendulang pahala di balik atau dari pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Saya sebutkan di sini dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ada sebagian dari as-salaf dia berhutang untuk membeli onta. Dia beli onta, dia kirim ontanya untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Maka dikatakan kepadanya, "Itu apa kamu berhutang hanya untuk untuk membeli onta, menggiring onta?" Maka dia menjawab, "Karena saya mendengar Allah firman, lakum fiha khair." Untuk kalian di dalam penyembelihan ini, kalian akan memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Jadi dia berhutang untuk memperoleh kebaikan. Memperoleh kebaikan. Ini akan datang pembahasannya ya, apa hukum berhutang bagi orang yang ingin berkurban. InsyaAllah ta'ala akan kita rinci. Baik. Tapi maksud dari kisah ini, perhatikan ya. Bagaimana fikih kaum as-salaf. Mereka tidak mengantarkan makna ada kebaikan di sini. Maka walaupun dia bersusah payah untuk mendapatkannya, dia serius untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian yang ketujuh, dari hikmah pada pensyariatan kurban ini memberikan kelapangan pada anak, keluarga, tetangga, dan selainnya pada hari ini. Sebab di hari ini adalah hari bergembira, hari bergembira bagi umat Islam. Dia adalah hari raya yang berulang dalam setahun hanya sekali. Maka kegembiraan kaum mukminin ini hendaknya disempurnakan dengan kelapangan yang ada pada mereka. Dan subhanallah, Allah mensyariatkan ibadah yang menjadikan kaum mukminin lapang di hari tersebut. Mereka banyak makanan di hari ini. Banyak makanan di hari tersebut. Mereka bisa mendulang sejumlah kebaikan dan pahala di hari tersebut. Ya. Maka ini dari hikmah di belakang pensyariatan ibadah kurban yang sangat agung ini. Baik, ini pendahuluan terkait dengan syariat berkurban. Dan sekali lagi, ini kaidah umum ya di dalam kita mempelajari agama. Ya. Dan saya sendiri sebenarnya merasa bahagia dengan menulis buku, bisa dipegang oleh siapa yang membaca, dijadikan sebagai acuan. Dan saya anggap itu lebih bagus karena saya memberikan materi lepas dengan tema yang sama. Kadang ada yang ditangkap, kadang ada yang lepas. Karena ada yang ditangkap salah dipahami. Mungkin dengan buku ini
bentuk-bentuk negatif itu tadi mungkin bisa diminimalkan. Ya. Maka di dalam metode ilmiah seorang belajar, yang paling utama adalah dia mengerti hukum amalan yang dia lakukan. Itu yang paling penting. Masalah keutamaan itu di belakang, masalah keutamaan. Sebab keutamaan itu pasti bagi siapa saja yang beramal, itu pasti keutamaannya. Jelas ya? Walaupun keutamaan begitu diketahui, tentunya motivasi yang sangat besar untuk melakukan amalan. Tapi yang paling penting bagi seorang mukmin dan mukminah bukan itu. Yang paling penting dia mengerti hukum, tahu hukumnya, bagaimana pelaksanaannya, itu yang paling penting. Jelas ya? Dan ini makna ditekankan oleh Rasulullah SAW. Karena itu Nabi SAW memberi contoh berwudu. Beliau berwudu dulu, beri contoh, jelaskan hukum, selesai wudunya, baru beliau terangkan keutamaan. Kata beliau, ini wudu. Kata beliau, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma shalla raka'atayn la yuhaddith fihi ma nafsah. Kata beliau, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, khusyuk, dia tidak mengikuti bisikan dirinya, kemudian Nabi sebutkan keutamaannya. Jadi keutamaan disebut belakangan setelah hukum diterangkan. Setelah hukum diterangkan. Dan ini terbalik ya, karena banyak kan ya, kaum muslimin, ya nanti kalau dengar keutamaan baru mau jalan. Dan ini harusnya kita tidak mendidik diri kita untuk hal itu. Jelas ya? Tapi memberikan dan menjelaskan keutamaan, tentunya itu ada di dalam hadits Rasulullah, ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu menunjukkan ada sisi pentingnya. Dan saya hanya ingin menjelaskan bagaimana metode ilmiah seseorang di dalam mempelajari agama. Asalnya dia mengerti hukum. Bagaimana hukum itu dalam tuntunan Allah dan Rasulnya. Keutamaan insya Allah itu pasti didapatkan. Supaya dia ikhlas dalam menjalankan amalan tersebut dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka di sini di halaman 33 kita mulai memberikan definisi tentang berkurban itu apa. Kurban ini bahasa Indonesia ya, diambil dari bahasa Arab sebenarnya. Dari kata kurban, sesuatu yang membuat dia dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah. Jelas ya? Kalau istilah syariat kurban ini dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan nama udhiyah. Ini kata yang paling masyhur ya, udhiyah. Walaupun bisa juga dibaca udhiyah, bisa dibaca juga apa? Dohiyah, dan bisa dibaca adha. Ini penamaan-penamaan. Ya. Bahkan Nabi menyebutkan 8 bacaan. Ini semuanya kita rinci dari halaman 33 sampai halaman 34. Jelas ya? Kenapa saya rinci sedemikian rupa? Supaya kita tahu akar bahasanya dan apa keterkaitannya dari sisi mana. Ya. Jadi putaran-putaran kata ini semua dari kata udhiyah, dhahiyah, ya, dan seterusnya, ini kembali kepada makna. Ya. Yang pertama adalah hewan yang disembelih di waktu duha. Disembelih di waktu duha. Ya, sebab memang akan datang penjelasan syariat berkurban bahwa awal pensyariatannya setelah pelaksanaan sholat Id, Idul Adha. Dan pelaksanaan sholat Id itu bermula dari naiknya siang. Ketika matahari sudah naik setinggi tombak, disyariatkan untuk apa? Sholat Id. Jadi itu sudah masuk di waktu duha. Iya, sudah masuk di waktu duha. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari mana sisi bahasa ini? Dikatakan dia udhiyah sebab dia adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Disembelih di kaum mukminin. Nah, jadi ini makna udhiyah dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, udhiyah adalah dalam istilah para ulama, udhiyah adalah hewan yang disembelih pada hari-hari nahar dalam rangka bertakarrub kepada Allah berdasarkan syarat-syarat tertentu. Jadi dia adalah hewan, perhatikan hewan. Jadi kalau ada yang
takarrubnya bukan dengan hewan disembelih, itu bukan udhiyah namanya. Jelas ya? Bukan udhiyah. Hewan yang disembelih pada hari-hari Nahar. Ini penjelasan waktu. Bahwa dia ada waktunya menyembelih di hari-hari Nahar. Nah, kita akan terangkan apa itu hari-hari Nahar, dari mana sampai mana. Iya. Dalam rangka bertakarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab niat dari udhiyah itu harus untuk kurban kepada Allah, takarrub dengan syarat-syarat tertentu. Ya, ada syaratnya, ada ketentuannya pada hewan kurban yang akan disembelih. Ya, dan ada syarat-syarat terkait dengan orang yang berkurban. Dan ini semua insyaallah taala kita akan jelaskan. Baik, ini definisi. Dari definisi ini, hewan yang disembelih dengan niat takarrub disembelih pada hari-hari Nahar, ini keluar darinya beberapa jenis hewan. Di antaranya hewan yang disembelih bukan untuk takarrub, disembelih pakai waswana, bismillah, tapi ini disembelih untuk apa? Ada yang menyembelih untuk dijual, ya. Ada yang menyembelih untuk dia makan, ada yang disembelih untuk menyambut tamu. Ya. Maka ini tidak dikatakan udhiyah dalam sisi istilah. Sebab udhiyah hewan sembelihan terkait dengan waktu dan terkait dengan niat. Jelas ya? Nah ini dia sembelih tidak dengan niat untuk takarrub pada waktu yang telah tertentu itu tadi. Demikian pula orang yang menyembelih ya, dengan niat takarrub, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah ibadah, tapi dia lakukan di bukan hari Nahar, di selain hari Nahar, maka ini tidak disebut udhiyah. Demikian pula dilakukan dengan takarrub, tapi di hari Nahar dia lakukan, tapi dia terkait dengan ibadah tertentu. Misalnya, ya, dia melakukan akikah. Akikahnya di hari Tasyrik misalnya. Tanggal 11 Dzulhijjah. Anaknya lahir tanggal 4. Ya. Tanggal 11 akikah Dzulhijjah. Jelas ya? Dia di sini ketika menyembelih, dianggap itu sembelihan akikah, bukan sembelihan apa? Bukan sembelihan kurban. Sebab memang niatnya untuk akikah. Ya. Demikian pula haji tamattu dan haji qiran. Ya. Dua jenis haji ini, siapa yang melaksanakannya sebab dia gabungkan antara ibadah haji dan umrah, maka dia harus menyembelih hewan sembelihan yang disebut dengan nama haji. Ya. Maka haji ini bukan udhiyah, lain lagi. Ya. Bukan udhiyah. Jelas ya? Demikian pula denda terhadap orang yang haji. Orang yang haji misalnya kalau dia meninggalkan kewajiban, kena denda. Atau dia melanggar larangan, dia kena denda. Denda ini dari hewan yang disembelih, disembelih dengan takarrub kepada Allah, tetapi dia bukan udhiyah. Bukan udhiyah. Karena itu udhiyah, perhatikan ukurannya, dia adalah hewan yang disembelih pada hari-hari Nahar. Ada waktunya. Dari tanggal 10 Dzulhijjah setelah matahari tinggi lebih dari seperempat, imam sudah selesai sholat Id, itu adalah waktu mulainya. Dan berakhir, kita akan jelaskan, berakhir di tanggal 13 Dzulhijjah ketika matahari terbenam. Akhir hari Tasyrik. Ini waktu pelaksanaan. Ya. Dan niatnya harus niat takarrub untuk udhiyah. Barulah dikatakan dia sebagai hewan udhiyah. Ya, sebagai hewan kurban yang syah disembelih dan pahalanya yang kita terangkan pada pembahasan sebelumnya. Baik. Jadi yang disebut dengan nama hewan udhiyah atau hewan kurban. Iya. Kemudian di halaman 36 saya terangkan tentang hukum berkurban. Apa hukumnya? Wajibkah? Sunnahkah? Iya. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Kebanyakan ulama, saya sebutkan nama-namanya di sini. Ya. Di halaman 36, kebanyakan ulama berpendapat bahwa berkurban hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah.
Ya, mereka memahami bahwa dari dalil tentang syariat udhiyah itu hanya menunjukkan penganjuran, bukan kewajiban. Ya. Nabi SAW telah bersabda, "Idza dakhalat al-'ashr wa arada ahadukum an yudhhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Kata beliau, apabila 10 hari pertama Dzulhijjah telah masuk dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, maka jangan dia menyentuh rambut dan kulitnya. Perhatikan ya bahasanya. Dan salah seorang dari kalian berkehendak ingin untuk menyembelih. Kalau dia wajib tidak dibahasakan dengan kalimat kehendak. Sesuatu disandarkan kepada kehendak itu kan bukan wajib. Disandarkan kepada kehendak ya, kalau saya ingin saya lakukan, saya ingin saya tidak lakukan, itu kan namanya kalau dia berkehendak. Kalau wajib tidak seperti itu pembahasannya. Ya, laksanakan ini, ya, lakukan ini. Kalau tidak lakukan berdosa. Ini bahasa-bahasa wajib. Tapi yang seperti ini bukan bahasa wajib. Jelas ya? Ini di antara dalil yang menunjukkan tidak wajibnya. Juga di antara dalil yang menunjukkan tidak wajibnya, Nabi SAW dalam hadits Jabir dan selainnya, beliau pernah berkurban, beliau membaca Bismillah wallahu akbar, hada anni wa amman lam yudhhi min ummati. Kata beliau Bismillah wallahu akbar, beliau baca sembelihannya. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, kurban ini bagi saya dan bagi siapa saja dari umatku yang tidak berkurban. Imam Syaukani menjelaskan sisi pendalilan tidak wajibnya berkurban dari hadis ini. Beliau katakan bahwa yang tampak dari hadis udhiyah beliau, sembelihan Nabi ini bagi beliau dan keluarga beliau itu sudah mencukupi orang yang tidak berkurban. Apakah itu orang yang mampu berkurban atau tidak mampu? Ini diantara dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Dan ada dalil lain, saya di pembahasan hukum ini saya memang tidak memperpanjangnya, dan banyak pembahasan di sini saya ringkas sebenarnya. Banyak pembahasan saya ringkas. Saya tidak ingin memperpanjang pendalilan. Saya bawakan 1-2 dalil sudah cukup. Kalaupun ada pendapat yang lain, ya, saya hanya isyaratkan ada pendapat yang lain supaya diketahui. Ya. Dan di antara hal yang mendukung bahwa dia tidak wajib adalah apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kadang mereka berdua tidak melakukan kurban sengaja, bukan tidak mampu, tapi sengaja. Kenapa? Khawatir orang-orang menganggap bahwa itu adalah hal yang diwajibkan. Nah, ini di sini saya kritik ya, supaya jangan sebagian kawan-kawan ada yang berdalilkan yang saya ingin seperti Abu Bakar dan Umar, saya ingin beri contoh. Ya. Hari ini saya tidak mau kurban. Ya. Ini Abu Bakar dan Umar pimpinan umat, kalau dia tidak melakukan itu menjadi panutan. Ya. Adapun kita hanya punya tetangga, hanya punya, maka kewajiban kita adalah melaksanakan kalau kita ada kemampuan. Jelas ya? Baik. Jadi Abu Bakar dan Umar sendiri, kadang mereka meninggalkan. Demikian pula Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, inni la ad'u al-adha wa inni la musir makhafata an yara jirani annahu hatmun alayya. Kata beliau, saya kadang meninggalkan udhiyah, kata beliau, padahal saya punya kelapangan, sangat punya kelapangan, berkelapangan dalam melaksanakannya. Karena khawatir para tetangga itu beranggapan bahwa hal tersebut wajib atas saya. Ya. Ini sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Imam Al-Bukhari cenderung menguatkan pendapat ini. Ya, beliau membawakan ucapan Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar berkata, "Hiya sunnatun ma'rufah." Udhiyah itu, berkurban itu adalah sunnah yang dikenal. Ya. Ibnu Hazm, demikian pula Al-Mawardi dan selainnya dari para ulama telah menyatakan tidak syah dari seorang sahabat pun yang menganggap kurban itu wajib. Jadi semuanya yang syah dari sahabat adalah tidak wajib. Jelas ya? Ini pendapat jumhur, kebanyakan ulama yang menganggap bahwa berkurban bukanlah wajib. Di versi lain, ada sejumlah ulama yang berpendapat bahwa berkurban hukumnya adalah wajib. Ya. Berkurban hukumnya adalah wajib.
Ini pendapat sejumlah ulama. Di antara yang terkenalnya berpendapat wajibnya adalah Abu Hanifah. Demikian pula ahli fikih di Mesir, Al-Layth bin Sa'd. Dan Imam Al-Auza'i, ahli fikih negeri Syam. Dan ini disebut salah satu pendapat dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, dan di ulama kita di belakangan, Syekh Ibnu Taimiyah cenderung menguatkan wajibnya berkurban bagi siapa yang punya kemampuan. Bagi siapa yang punya kemampuan. Sisi pendalilan mereka mengambil pada ayat fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau kepada Rabbmu dan bernaharlah. Sini dari pemahaman konteks ayat tidak bisa dipahami salat artinya seluruh jenis salat, tidak. Karena itu mereka tafsirkan salat adalah salat Idul Adha dan nahar adalah sembelihan setelah itu. Karena asal di dalam ayat perintah, maka perintah bermakna wajib. Kata mereka. Perintah bermakna wajib. Jelas ya? Ini pendalilan sangat kuat sebenarnya. Sangat kuat. Ya, tapi saya lebih condong kepada pendapat jumhur karena tidak ada dari sahabat yang memandang wajibnya. Andai kata ada dari sahabat yang berpendapat wajib, pasti ya, pendapat ini yang saya pegang tentang wajibnya. Jelas ya? Tapi bersama dengan itu, ya, saya terangkan di akhir pembahasan bahwa siapa yang punya kelapangan, dia jangan meremehkan pendapat yang menganggap wajib. Hendaknya itu yang diterapkan dan diamalkan. So dia punya kemampuan, dan itu lebih menyelamatkan tanggung jawabnya, lebih banyak manfaatnya bagi dia, dan lebih banyak berkalan pahalanya. Ya. Walaupun hukum asalnya bahwa berkurban ini hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Baik. Ini saya berikan pembahasan di sini di halaman 41 terkait dengan syariat. Seekor kambing itu cukup untuk satu keluarga. Seekor kambing cukup untuk satu keluarga. Sebab Nabi SAW ketika beliau menyembelih usia beliau berkata, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad serta dari umat Nabi Muhammad. Jadi beliau berkorban, beliau niatkan untuk beliau dan keluarga beliau. Beliau dan keluarga beliau namanya keluarga ya, istri, anak-anak. Jelas ya? Istri dan anak-anak. Dan saya detailkan di sini mana anggota keluarga. Sebab ini ya, dari pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Siapa yang dimaksud dengan anggota keluarga? Yang dimaksud dengan anggota keluarga itu adalah siapa yang hidup di bawah nafkah kita. Itu yang disebut dengan anggota keluarga. Apakah dia serumah dengannya atau berbeda? Seorang ayah misalnya, dia punya anak istri, satu rumah. Anaknya misalnya 1, istrinya 10, maka satu ekor kambing cukup untuk dia, istrinya dan 10 orang anaknya. Cukup. Jelas ya? Seorang ayah misalnya, dia punya 4 istri. Istri pertama dia punya rumah, anaknya 5. Istri kedua juga punya rumah, anaknya juga 5. Istri ketiga, istri keempat semuanya punya anak. Tidak ada masalah. Dengan satu ekor kambing cukup untuk 4 orang istrinya bersama anak-anaknya. Sebab semuanya di bawah terhitung sebagai keluarga, di bawah tanggung jawab. Jelas ya? Pertanyaan lain. Ini saya beri ukuran ya supaya bisa jawab. Walaupun 1000 pertanyaan jenis ini, insya Allah bisa dijawab. Ya. Jadi yang hidup diwarnakan. Pertanyaan lain, bagaimana dengan saudara saya? Saya menyembelih misalnya, saya ikutkan saudara saya, boleh atau tidak? Kena atau tidak saudara saya? Maka jawabannya dia tinggalnya di mana? Kalau dia hidup dengan rumah sendiri, berbeda nafkahnya, dia kurban sendiri. Tapi kalau dia hidup di bawah dalam satu rumah, kita yang tanggung nafkahnya, ya, maka cukup satu ekor kambing untuk mereka juga sudah cukup. Jelas ya? Baik. Kalau dia hidup satu rumah misalnya, tapi semuanya nafkah masing-masing, maka setiap orang berkurban untuk dirinya sendiri. Jelas ya? Baik. Jadi ini ukuran. Ya. Ini kalau saya buka banyak pertanyaan nanti dalam ini, insyaallah jawabannya ya itu dari ukuran dalam menjawab. Keterangan ini. Jadi hadisnya Nabi bersabda, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan dari keluarga Nabi Muhammad.
Pembahasan berikutnya mana yang lebih utama, berkurban atau bersedekah senilai dengan harga kurban. Ada yang berkurban, saya ingin beli kambing. Kambingnya berapa harganya? Oh 5 juta. Sudah 5 juta ini aja, saya keluarkan aja 5 juta. Saya nggak mau sibuk nyembelih. Yang mana lebih awal? Dia berkurban atau dia berikan saja harganya? Nah, ini yang saya jelaskan di sini. Sebab pada sebagian dari kaum muslimin, ya, seperti itu dari keadaannya. Dia senangnya apa? Berkurban dengan nilai. Harganya 1 juta kambing, nggak apa-apa, ini 2 juta dah. Sudah kambing. Jelas ya? Nah, ini bukan hal yang afdal. Dan dia tidak dianggap syar'i. Sebab kurban dia adalah simbol syariat. Dan simbolnya dengan tuntunan. Dengan hewan ternak, disebutkan hewan ternaknya. Kemudian disebutkan bagaimana tata cara penyembelihannya, pembagian-pembagiannya. Ini semuanya punya makna yang agung, harus dijalani dalam menegakkan ibadah ini. Jelas ya? Dan yang paling pentingnya menampakkan syiar dan paling penting. Subhanallah, pada hari Idul Kurban, ya, nampak kambing-kambing yang dia dibawa, disembelih. Kemudian nampak bagaimana dagingnya dibagikan. Nampak sekali hubungan antara sesama kaum muslimin dan kegembiraan mereka. Belum lagi kambing-kambing itu sendiri dalam bentuk pengaduan akan datang nanti. Disyariatkan boleh dia diberi tanda supaya diketahui dia hewan kurban, diberi tanda boleh. Jelas ya? Boleh diberikan warna untuk nampak bahwa dia adalah hewan kurban supaya orang tahu. Sehingga ditahu dia hewan kurban, tidak sembarang diperlakukan kambing itu. Jangan asal tendang saja, membuat kambingnya cacat misalnya. Sebab dia adalah akan dikurbankan, dagingnya akan dibagikan. Dan ini dari bentuk subhanallah, memberikan walaupun dia tidak berkurban, tapi dia melihat hewan-hewan kurban ini, ya, tertanam pengagungan di dalam dirinya. Dan ini dari keindahan syariat kita. Dari keindahan syariat kita dalam menambah keimanan dan menambah ketakwaan. Baik. Jadi kesimpulan jawaban bahwa berkurban itu tidak bisa diwakili dengan apa? Bersedekah dengan nilainya. Tidak diwakili. Ya. Kemudian di halaman 44 saya sebutkan pembahasan udhiyah untuk musafir dan orang yang sedang berhaji. Ya. Ini saya khususkan pembahasan sebab memang ada di kalangan ahli fikih yang mempermasalahkan apakah musafir ada kewajiban, ada syariat berkurban atau tidak. Khusus bagi musafir di sini terkait dengan orang-orang Hanafiyah. Orang Hanafiyah mereka berpendapat dalam hukum kurban hukumnya wajib. Kalau wajib kan harusnya di mana saja, ya kan? Tapi mereka tidak. Kalau dia musafir kewajibannya dulu. Orang-orang Hanafi. Jelas ya? Dan sebagian para ulama ada yang berpendapat orang yang haji dia cukup dengan haji tamattu saja. Kalau misalnya dia menyembelih karena dia menggabungkan antara haji dan umrah disembelih satu sembelihan, maka cukup itu saja. Ya. Tidak perlu dia berkurban lagi. Nah, maka di sini saya jelaskan bahwa syariat berkurban ini tetap berlaku untuk orang yang musafir, juga untuk orang yang berhaji. Ya, orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Ya, pendapat kebanyakan ulama. Di antara dalil tentang haji, Nabi SAW beliau menyembelih seekor kerbau, seekor sapi untuk istri-istrinya. Dan ini kejadian di musim haji. Di musim haji. Yang menunjukkan bahwa ada udhiyah, ya boleh berkurban walaupun itu bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji. Jelas ya? Ya kalau misalnya ada misalnya dia menunaikan ibadah haji, dia sudah menyembelih, punya kewajiban haji satu. Hadiahnya disembelih. Setelah itu dia ingin berkurban lagi, beli lagi satu untuk berkurban, maka boleh saja, silakan dia berkurban. Dia boleh berkurban di sana dan boleh dia berkurban di tanah air. Boleh saja. Dia lihat apa yang paling maslahat untuk dirinya. Ya. Baik. Demikian pula orang yang musafir. Orang yang musafir itu juga dia disyariatkan untuk berkurban. Ya, saya sebutkan ya dalil-dalil di halaman 45 sampai 46. Kemudian pembahasan berikutnya di halaman 46 terhadap orang yang tidak mampu. Apakah boleh berhutang agar mampu berkurban? Ya. Ini tentang berhutang ini. Ya, tadi kita sudah isyaratkan ya. Jadi berhutang asalnya orang yang tidak
punya kemampuan pada saat itu, tidak punya kemampuan harta, ya, membeli kambing, asalnya dia tidak ada kewajiban. Jelas ya? Tidak ada kewajiban. Ya, sebab dia tidak mampu. Namun kalau misalnya dia punya kesanggupan, misalnya insya Allah saya bulan depan ada gaji, saya akan terima. Ya, sekarang memang saya nggak punya duit, tapi bulan depan saya ada duit. Gak apa-apa saya berhutang, sebab bulan depan saya bisa membayarnya. Seperti ini tidak ada masalah. Ya, bahkan itu adalah hal yang baik. Ya, hal yang baik. Sebab ini ibadah terikat dengan waktu. Kapan waktunya keluar, dia tidak ada lagi syariat untuk apa? Syariat untuk melaksanakannya. Ya, jadi boleh saja dia berhutang untuk maksud itu. Ya, untuk maksud itu. Walaupun perlu saya ingatkan, dia tidak wajib untuk berhutang. Jadi kalau misalnya bulan depan baru dia terima misalnya, baru ada duitnya, ya sudah, nggak ada masalah. Dia tidak wajib. Ya, tidak wajib dia berhutang. Tapi kalau dia ingin berhutang untuk menunaikan ibadah, tidak ada masalah. Insya Allah itu adalah hal yang baik. Ya, demikian kesimpulan fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan di masa ini banyak dari ulama kita yang fatwakannya, seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya. Baik. Pembahasan berikutnya, ini juga kadang ditanyakan tentang menyembelih hewan dengan niat udhiyah sekaligus akikah. Ya. Ada yang Allah berikan anugerah dengan keturunan lahir tanggal 5 Dzulhijjah. Tanggal 5 Dzulhijjah, maka 7 harinya ya dia akan jatuh apakah tanggal 11 atau tanggal 12 Dzulhijjah. Tergantung dia lahirnya siang atau malam ya, dalam masalah menghitung hari. Jelas ya? Oh ini pas udhiyah, saya juga ingin akikah. Kalau gitu, haji mumpung saja dah. Ya. Kita sembelih 1 ekor kambing dengan niat apa? Dengan niat udhiyah dan akikah. Apakah ini diperbolehkan? Ya. Ini 2 pendapat di kalangan ulama. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan cukup udhiyah, dia niatkan juga dengan akikah itu cukup. Ya. Dan ini madhab orang-orang Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya, pendapat yang kedua, udhiyah itu tidak mencukupi akikah. Jadi dia harus udhiyah sendiri 1 kambing, akikah sendiri 1 kambing. Kalau memang dia anaknya perempuan ya, kalau laki-laki 2 kambing, kalau akikah ya. Jelas? Ini pendapat kedua. Ini pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini memang pendapat mayoritas, kebanyakan ulama. Jelas ya? Dan di ulama kita di masa ini ada yang memfatwakan yang pertama, ada yang memfatwakan yang kedua. Yang memfatwakan bolehnya, diantaranya adalah guru masyayikh di masa ini, yaitu Mufti Shalih pertama, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Beliau menganggap boleh akikah dan udhiyah ya, dengan 1 kambing, 2 niat dan masalah. Dia anggap boleh. Tapi jumlah ulama yang lain mereka menganggap bahwa setiap dari ibadah ini cukup dengan 1 anak. Ya harus dengan 1 ekor kambing. Dia berudhiyah dengan 1 ekor kambing, akikah dengan 1 ekor kambing. Iya. Dan sekali lagi ini memang akar masalahnya di pembahasan usul fikih. Ibnu Rajab sebut ya di pembahasan qawaid fikih ya, di kaidah yang ke-18. Di kaidah yang ke-18. Kalau ada 2 jenis ibadah. Ya. 2 ibadah. Ibadah ini sejenis, apakah boleh digabungkan 2 ibadah ini dengan 1 niat, 1 amalan? Ya, ini pembahasan, judul pembahasan ini banyak cabang-cabangnya. Salah satu cabangnya ini pembahasan udhiyah. Cabang yang lainnya banyak ya. Orang masuk masjid misalnya, masuk masjid, dia ingin sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dia sholat wudu misalnya belum sholat sunnah wudu. Apakah boleh dia gabungkan dalam 2 rakaat dengan 3 niat? Nah, ini sama pembahasannya, sama pembahasannya. Jelas ya? Yang jelas ini akar pembahasan di masalah usul fikih. Dan kesimpulannya bahwa menggabungkan 2 amalan itu boleh saja dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, 2 amalan itu sejenis. Syarat yang pertama, 2 amalan itu sejenis.
Kemudian syarat yang kedua, dua amalan tersebut mungkin digabungkan. Kemudian syarat yang ketiga, ya, salah satu dari dua amalan itu bukan bentuk yang diqadha. Kalau dia terkait dengan qadha, ya, misalnya ini wajib, ini qadha, maka itu tidak boleh digabungkan. Kemudian syarat yang keempat, disyaratkan bahwa dua amalan ini, duanya adalah amalan yang berjalan, bukan salah satunya ikut kepada yang lain. Jadi ini asal kaidah di dalam pembahasan. Karena itu saya sendiri yang saya simpulkan di sini. Ya. Dan perhatikan saya di buku-buku terakhir saya lebih banyak mendetailkan. Saya sebutkan yang lebih kuat. Kata lebih kuat itu artinya saya tidak mengentengkan pendapat yang lain. Tapi ini yang lebih saya anggap lebih kuat. Dari dua pendapat adalah pendapat yang kedua, bahwa siapa yang ingin akikah harus dengan sembelihan sendiri. Ini udhiyah dengan sembelihan sendiri. Ini lebih kuat. Kenapa? Sebab dua ibadah ini walaupun sama-sama menyembelih kambing, tapi dia adalah dua ibadah yang berbeda. Ya. Perbedaannya dari banyak sisi. Nah, perbedaan dari asal pensyariatan sudah berbeda. Dari asal pensyariatannya berbeda. Perbedaan dari mana pensyariatan juga berbeda. Ya, dia karena berbeda, tidak bisa digabungkan. Ya. Karena itu kalau saya simpulkan jawaban, ya, bagi siapa yang dia berkurban, ya, kemudian dia niatkan juga dengan akikah, maka kesimpulannya itu adalah hal yang tidak sah. Harusnya dia niatkan akikah saja, atau dia niatkan kurban saja, atau dia sembelih dua dengan dua niat. Ini untuk akikah dan ini untuk apa? Ini untuk kurban. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya berkurban untuk orang yang telah meninggal. Ya. Nah, ini dari masalah yang sering kita dengarkan. Ya. Apalagi biasanya kalau di pengumuman di tengah masyarakat kita, biasanya kalau sudah diumumkan berkurban, ini masjid ini kambingnya sekian puluh. Siapa yang masukkan? Disebut daftar nama-namanya. Si fulan diantaranya, ya, almarhum fulan. Ya. Orang yang mendengarnya tentunya nggak memahami almarhum fulan ini, nggak mungkin dia setor kambing dari kubur, ya. Ya. Ini pasti keluarganya yang mengatasnamakan, yang berinfak untuknya. Nah, sekarang ini pembahasan berkurban untuk orang yang telah meninggal. Ya. Apa yang dimaksud? Apakah ini adalah hal yang diperbolehkan atau tidak? Ya, sebelum saya bahas lebih lanjut, ya, saya ingin mendetailkan dan mendudukkan masalah ini bahwa pembahasan, ya, berkurban untuk orang yang meninggal itu tidak satu keadaan. Ada beberapa keadaan, harus kita rinci keadaannya. Dari keadaan-keadaan inilah kita bisa menentukan hukumnya bagaimana atau terafdalnya bagaimana. Keadaan yang pertama, apabila udhiyah tersebut, kurban tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang masih hidup. Tapi orang yang telah meninggal diikutkan juga di dalamnya. Nah, misalnya saya berkurban, ya. Saya niatkan mau ini kambing untuk saya, istri dan anak-anak saya. Berhubung saya punya misalnya keluarga yang sudah meninggal, ya, maka saya niatkan untuk keluarga itu juga saya ikutkan dia di dalam kurban saya. Ya, seperti ini tidak ada masalah. Ini boleh. Ya, seperti ini boleh. Sebab Nabi SAW ketika beliau berkurban, beliau berkata, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Nabi Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Keluarga, ya boleh saja masih hidup dan telah meninggal. Jelas, ya? Wa min ummati Muhammad, dan dari umat Nabi Muhammad. Ini jelas. Ini keadaan yang pertama. Jadi dia berkurban untuk orang yang hidup, orang yang mati diikutkan dia. Jadi asal dia berkurban bukan untuk orang yang mati, tapi untuk siapa? Orang yang hidup. Ya, orang yang mati diikutkan di dalamnya. Keadaan yang kedua,
udhiyah tersebut, kurban tersebut, itu dilakukan untuk orang yang meninggal dalam rangka melaksanakan wasiat. Ya, melaksanakan wasiat. Sebab orang yang meninggal kalau dia berwasiat itu hak dikeluarkan. Hak dikeluarkan. Dia berwasiat, saya kalau saya meninggal, saya ingin berkurban. Dia wasiatkan untuk ditunaikan kurban. Maka kalau sepanjang wasiatnya ini masih masuk di sepertiga hartanya, batasan boleh seorang ditunaikan wasiatnya, maka tidak ada masalah ditunaikan wasiatnya. Keadaan yang seperti ini juga tidak ada masalah. Keadaan yang ketiga yang kita bahas, ini yang tadi yang saya beri contoh dari gambaran. Memang udhiyah, hewan kurban dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal memang. Seperti yang saya gambarkan tadi ya, di daftar nama-nama yang masukkan almarhum fulan bin fulan. Jelas ya? Memang dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal. Apa hukumnya seperti ini? Nah, ini para ulama rahimahullah taala dalam menyikapinya ini kembali kepada sebuah akar pembahasan. Saya kembalikan lagi ya kepada akar pembahasan. Jadi akar pembahasan banyak cabangnya. Mungkin ada sering kita dengarkan tentang masalah apa hukumnya menghadiahkan amalan salih untuk orang yang meninggal. Ya kan? Saya baca Quran misalnya, saya hadiahkan untuk orang yang meninggal. Saya bersedekah misalnya, pahalanya saya hadiahkan untuk orang yang meninggal. Jadi asal pembahasan ini. Asal pembahasan di sini. Karena itu para ulama yang memberikan fatwa di dalam masalah ini, ya, beraneka ragam ucapannya, dan kita harus lihat di asal pembahasannya. Ini ahli menganggap menghadiahkan amalan itu diterima atau tidak? Kira-kira diterima atau tidak? Iya. Kalau saya kembali kepada akar pembahasan, maka amalan yang dihadiahkan itu dirinci di dalam syariat. Sepanjang ada dalil yang menunjukkan itu sampai kepada mayit, maka kita katakan iya, ini amalannya sampai kepada mayit. Seperti Nabi berkata, "Jika mata insanu inqata min amalihi illa min salat." Apabila seorang manusia meninggal, biasanya kalau bahasa umum orang-orang sahabat biasanya dengan kata "Jika mata ibnu Adam" atau ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal. Tapi kalau konteks dalam riwayat Muslim tidak ada ibnu Adam. Hanya dengan kalimat insan. Jika mata insan, apabila seorang manusia meninggal, terputus amalannya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh mendoakan untuknya. Ini gabung adalah nas hadis. Demikian pula haji, umrah, sampai. Demikian pula sedekah, sampai. Ini jelas ya? Sampai. Sekarang hadiah membaca Quran, sampai atau tidak? Ini tadi yang kita masuk ke pembahasan. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Jelas ya? Yang dipegang oleh Imam Syafi'i, ya, orang di Indonesia ini harusnya kalau mazhabnya mazhab Syafi'iyah, harusnya ini tidak boleh. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Itu yang dipegang di kalangan orang Syafi'iyah itu sama sekali tidak sampai. Nah, itu adalah hal yang tidak boleh. Keras sekali ucapan orang Syafi'iyah dalam hal itu. Baik. Jadi ini pembahasan. Jadi harus dirinci. Amalan yang sampai itu adalah amalan yang ditunjukkan oleh dalil saja. Oh, itu sampai. Nah, sekarang kita masuk kepada kurban ini. Kalau kita ingin membahasnya lebih detail. Ya. Nabi SAW, beliau punya keluarga yang sudah meninggal atau tidak? Ada keluarga yang sudah meninggal dari keluarga beliau. Kita beri contoh. Orang yang paling beliau cintai di dunia ini, Khadijah radhiyallahu ta'ala. Pamannya Hamzah. Jelas ya? Jadi Nabi punya keluarga yang sudah meninggal. Bersama dengan itu, tak pernah ternukil satu riwayat pun Nabi berkurban ini untuk Hamzah, ini untuk Khadijah. Tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa yang paling afdalnya bagi orang yang sudah meninggal itu tidak dikorbankan untuk ini dengan namanya sendiri, khusus untuk ini. Dia diikutkan saja bersama orang yang masih hidup. Diikutkan bersama orang yang masih hidup. Ini saya katakan hukum
Dan saya katakan yang paling afdal, yang paling utama. Bersama dengan itu saya tidak menutup kemungkinan bagi siapa yang mengatakan dia korbankan misalnya ini, dia niatkan untuk si fulan yang sudah meninggal. Ya. Kita tidak mengatakan bahwa ini mutlak tidak syah kurbannya. Ya. Sebab memang ada sebagian dalil, apalagi makna sadaqah itu bisa masuk ke dalam. Tapi kalau kita lihat kepada akar masalah, Nabi punya keluarga sudah meninggal, orang yang dia sangat cintai. Bersama dengan itu beliau tidak mengkhususkan untuk mereka hewan-hewan kurban tersendiri. Bukan di dalam kurban beliau. Ya. Nah, ini kesimpulan terkait dengan masalah berkurban untuk orang yang telah meninggal. Kemudian pembahasan berikutnya, dan ini termasuk inti pembahasan tentang jenis-jenis hewan kurban. Yang ini terkait langsung dengan masalah syah tidaknya hewan kurban itu. Apa jenis hewan yang bisa dikurbankan, dijadikan sebagai hewan kurban? Nah, kebanyakan ulama, termasuk Imam Bukhari, saya di sini mengambil bahasa kebanyakan itu bahasa sudah sangat hati-hati. Walaupun sebagian para ulama yang mengatakan sepakat ulama. Dan saya syaratkan nanti ada yang menyelisih kesepakatan bahwa hewan yang syah sebagai udhiyah, sebagai hewan kurban itu adalah bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Hewan ternak. Dan hewan ternak ini bukan semua hewan ternak. Ada 3 jenis hewan ternak, yaitu kambing, sapi, dan unta. 3 jenis. Kambing, sapi, dan unta. Sepakatan kebanyakan ulama ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyadhkuru ismallahi ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Kalian menyebut nama Allah terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kalian berupa bahimatul an'am. Jadi disebut bahimatul an'am, hewan ternak. Dan hewan ternak ini dirinci di dalam nas-nas ayat. Minal ba'di itsnaini wa minal ba'di itsnaini. Dari kambing dengan 2 jenisnya. Dari kambing domba dan kambing biasa. Sebab kambing dalam bahasa Arab cuma 2 saja. Apakah dia domba atau selain domba? Jelas ya? Kalau kambingnya berambut disebut kambing kacang, kambing kibas, kambing. Kalau Garut itu salah itu orang Indonesia dengan domba Garut. Itu bukan domba dalam bahasa Arab. Itu kambing Garut dalam bahasa Arab. Jelas ya? Sebab dia domba tidak seperti itu. Domba itu yang dulunya dipakai apa? Bisa dipakai sebagai pakaian dan disebut dengan domba. Nah, jelas ya. Jadi kambing apapun jenisnya, yang penting dia bukan domba, berarti dia dihitung sebagai apa? Ma'an. Atau dihitung sebagai syah. Kemudian disebut juga wa minal ibil itsnaini, di ayat setelahnya, wa minal ibil itsnaini wa minal baqar itsnaini. Dari onta 2 pasang dan dari sapi 2 pasang. Jelas ya? Jadi hanya disebut kambing, sapi dan onta saja. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lainnya. Ya. Ini penafsiran bahimatul an'am ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Dasar kesepakatannya banyak perkara. Yang pertama dari dalil yang menjelaskan tentang kurban itu hanya berputar pada 3 jenis hewan ini saja. Kemudian yang kedua, dalam pengertian bahasa kalau dikatakan bahimatul an'am itu hanya 3 jenis hewan ini yang dimaksudkan. Tidak ada hewan yang lain. Dan ini disepakati oleh ahli tafsir. Jelas ya? Maka ini bantahan-bantahan. Ya. Bantahan-bantahan terhadap beberapa orang. Ya, di antaranya ada sebagian ulama seperti Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Dia berkata kalau berkurban dengan sapi dia. Sapi dia itu nggak masuk ya. Sebab dia nanti ternak kan. Ini pendapat
dianggap asing oleh para ulama, dianggap aneh. Dan dia juga pertama kali berkorban dengan bab. Bab itu saya terjemahkan biawak pada pasir. Kalau terjemahan kami, kalau terjemahan kamus bahasa Indonesia biasa, itu biawak. Bab hanya terjemahkan biawak saja. Jadi kadang orang pahami biawak itu yang di sungai, yang di mana. Bukan itu ya, maksud bab itu bukan biawak itu. Ada biawak khusus di padang pasir yang boleh dimakan. Jelas ya. Jadi Hasan bin Thabit menganggap ini boleh sebagai hewan kurban. Ini pendapat beliau. Demikian juga Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berpendapat semua hewan yang dagingnya boleh dimakan, dari hewan yang berkaki empat dan burung-burung, ya, itu semuanya dijadikan boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi kalau berhati Ibnu Hazm ini terlalu luas. Kita tangkap merpati saja, ternakan merpati, sudah kurban pakai merpati ya, kalau boleh tidak. Tapi itu pendapat aneh ya. Yang berarti bahwa kurban itu terbatas pada 3 jenis hewan. 3 jenis hewan. Jelas ya? Ini kesimpulan yang ingin saya lihatkan di sini. Dari seri 3 halaman 55. Kesimpulan pertama, hewan ternak yang diperbolehkan dalam ukir ada 3 jenis hewan, yaitu kambing, sapi, dan unta. Kambing, sapi, dan unta. Kemudian yang kedua, dari sisi akal, tidak ada perbedaan antara jantan dan betina. Ya, kalau dia memilih jantan, betina dari 3 jenis ini semuanya sama. Ini kita hanya berbicara dari sisi akal. Dari sisi akal dia lain lagi. Yang lebih utama, yang mana lebih utama itu adalah pembahasan. Kita akan sebutkan kriteria yang paling utama untuk hewan sembelihan. Tapi sekarang dari sisi akal, syah atau tidaknya, dia memilih jantan, syah, betina, syah, dan lain-lain. Demikian juga tidak ada perbedaan antara hewan yang dikebiri atau yang tidak dikebiri, sama saja. Makanya hewan itu dikebiri ya, untuk apa? Dagingnya lebih lembut dan semakin gemuk, membuatnya semakin cepat untuk gemuk. Ya. Demikian juga tidak ada perbedaan antara hewan yang diperas susunya atau tidak diperas susunya. Tidak ada perbedaan. Itu tidak mempengaruhi keabsahan. Tidak mempengaruhi keabsahan. Di dalam jenisnya, seluruh jenis kambing ternak syah. Apakah dia kambing kibas, kambing kacang, domba maupun jenis-jenis yang lain. Ya. Kalau dalam kamus kambing, banyak jenis kambing ya. Jadi saya hanya contohkan saja nama-nama kambing. Nama kambing itu banyak. Demikian pula terkait dengan sapi. Sapi kerbau masuk di dalam sapi. Dia kerbau masuk dalam mana? Sapi. Jadi jangan beragama kalau kerbau tak boleh. Dia sama dengan sapi. Dan dalam bahasa Arab ada dibedakan. Sapi ini disebut dengan kata al-baqar. Kalau kerbau disebut dengan kata jabus. Jelas ya? Tapi dari sisi apa namanya hakikat hewan, dia sama seperti ini. Ya. Baik. Ada onta cuma satu. Onta. Tapi yang membedakan kadang ada yang kuluknya satu, ada yang kuluknya dua. Sudah yang membedakan. Jelas ya? Baik, ini terkait dengan masalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, berdasarkan keterangan bahwa dia adalah hewan ternak, maka apa saja dari 3 jenis ini, tapi dia liar, itu tidak masuk ke dalam apa? Hewan yang boleh dalam produksi. Dia misalnya ke hutan, dapat kambing liar gitu. Boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Jawabannya tidak boleh, sebab dia tidak diternakan. Tidak diternakan. Dia dapat sapi liar misalnya di hutan. Maka ini tidak diternakan. Apa yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Sama di sebagian masyarakat ya, saya tidak tahu apa ada di daerah lain. Tapi di sebagian masyarakat di Sulawesi sana, mereka punya hutan sudah diketahui hutan dari sini sampai sini milik penduduk desa ini.
yang mereka lepas semua sapinya dalam hutan. Kapan mereka berbuka? Datang saja berburu ke hutan mengambil sapi. Jelas ya? Jadi semua yang masuk di wilayah hutan itu dihitung sebagai sapi. Ya, ini sapi walaupun sebenarnya ada pemiliknya dan mereka menganggap sebagai hewan ternak, hakikatnya itu bukan hewan ternak. Sebab dia lihat. Yang dikatakan ternak itu, ya, dia diberi kandang, ya, dibawa merumput, ya, atau kalaupun dia tidak dibawa merumput, maka disiapkan makanannya. Ini tidak, sapinya dilepas, belum dia lihat. Jelas ya? Maka ini tidak masuk di dalam kategori hewan yang boleh dijadikan sebagai udhiyah. Nah, ya, karena itu kita di sana kalau cari sapi, ya, kita tanya sapi dari mana? Sapi dari mana? Supaya dipastikan apakah dia betul dipernahkan atau dia adalah sapi yang benar. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini terkait dengan masalah hewan udhiyah yang paling afdal. Ini pembahasan sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi bagi siapa yang ingin cari yang paling afdal di dalam hadis-hadis ada makna yang menunjukkan tentang yang paling afdal. Baik. Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, dari kita saling menjumpa bus dan jenazah. Siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi jenazah. Kemudian dia pergi hadir Jumat. Maka saya katakan dia takarruf dengan seekor unta. Kemudian merah di saat Islamiyah. Siapa yang pergi di saat kedua, maka dia takarruf bakar. Saya katakan dia takarruf dengan sapi. Jadi kalau dia dari awal, dari pagi siang, terbit matahari langsung ke masjid hari Jumat, itu saran-saran dia berkorban, bertakarruf dengan apa? Dengan apa? Dia pergi lagi misalnya di jam 7 ya, saat kedua, maka dia saran-saran takarruf dengan apa? Dengan sapi. Dia pergi lagi di saat setelah di saat ketiga, di jam 8 misalnya, maka dia takarruf seperti apa? Sapi yang akram dengan kambing yang bertanduk. Siapa yang pergi di saat keempat di jam 10 misalnya dia hadir, maka sama-sama dia takarruf dengan apa? Dengan ayam. Siapa yang pergi di saat ke-12, anggap dari saat ke-5 misalnya jam 12, maka sama-sama dia takarruf dengan sebutir telur. Ya, dengan sebutir telur. Jelas ya? Jadi sekarang Nabi begitu mengulang keutamaan yang didahulukan adalah unta dengan apa? Kemudian sapi. Kemudian sapi. Nah, ini unta. Karena itu yang dipegang oleh jumhur ulama yang paling afdal dari kurban adalah dia berkurban dengan apa? Dengan seekor unta. Dia misalnya berkurban dirinya beli seekor unta. Ini yang paling afdal. Yang terakhir setelahnya adalah dia berkurban dengan seekor apa? Sapi. Yang terakhir setelahnya dia berkurban dengan apa? Seekor kambing. Nah, akan datang nanti penjelasan hadis bahwa unta dan sapi itu boleh bersyirikat di dalamnya 7 orang. Boleh bersyirikat di dalamnya 7 orang. Ya, kalau kita bandingkan dengan pembahasan ini, maka kesimpulan urutan, dan ini urutan yang dipegang oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama, yang paling afdalnya, yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah kambing, yang keempat adalah 1/7 unta, yang kelima adalah 1/7 sapi. Ini terkait dengan pembahasan kalau dia berkorban untuk dirinya sendiri. Jelas ya? Berkorban untuk dirinya sendiri. Sekarang kalau misalnya dia berkorban dengan sapi, dia masuk dapat di situ 1/7. Maka lebih afdal dia beli kambing sendiri, itu lebih afdal. Dia lebih kambing sendiri. Jelas ya?
Kalau beli seekor sapi, nah itu baru lebih afdal daripada kambing. Baik. Jadi ini dipegang oleh kebanyakan ulama. Dan ini ditujukan oleh dalil-dalil. Ya, ada pun Imam Malik rahimahullah taala. Ya, dan selainnya dari para ulama, Imam Malik berpendapat sebaliknya. Yang paling afdal kambing, kemudian sapi, kemudian unta. Ya. Kalau menurut Imam Malik. Dan beliau berdalilkan dengan sebagian dalil, ya, tapi itu tidak kuat. Yang benarnya adalah apa yang telah disebutkan di sini dan pendapat kebanyakan ulama bahwa berkorban yang paling afdalnya dengan unta, kemudian setelah itu sapi, kemudian setelah itu apa? Kambing. Kemudian setelah itu sepertujuh unta, kemudian setelah itu sepertujuh kambing, sepertujuh sapi. Baik. Kemudian beberapa sifat yang menambah keafdalan hewan udhiyah. Ada beberapa sifat. Ya, pertama dalam hal kedudukan. Hewan udhiyah kapan dia lebih gemuk, maka itu lebih utama. Sebab maksud dari penyembelihan adalah apa? Model hewannya atau dagingnya yang dimaksudkan. Dimaksudkan dagingnya ingin dibagi, kan begitu? Baik. Karena itu, ya, kegemukan pada hewan itu mempengaruhi keafdalan. Kapan dia lebih gemuk, maka itu lebih afdal. Ini kambing misalnya timbangannya 30 kilo. Kambing saya timbangannya 50 kilo. Tentunya 50 kilo lebih afdal daripada yang 30 kilo. Iya. Baik. Saya sebutkan di sini ya dalil-dalil. Kemudian saya terangkan juga kebiasaan sahabat. Ya. Mereka menggemukkan udhiyah. Ini kalimat menggemukkan, perhatikan. Ya, kalau dia sudah beli hewannya, ya, tidak dibiarkan begitu saja. Tapi pada masa hewan sembelihan ini ada di sisinya, ya, dia berikan fasilitas supaya hewan ini bisa lebih gemuk di hari-hari dia pelihara pada beberapa hari. Sehingga pada saat penyembelihan nampak hewan ini sangat gemuk. Jelas ya? Baik. Ya. Ini termasuk keliruan karena ada sebagian yang beli dari awal Zulhijjah, dia beli, dia simpan di rumahnya. Ya. Nggak dibiarkan merumput, nggak dia pergi, mau dibawa merumput juga sedikit waktunya. Ya. Jelas ya? Akhirnya hewannya menjadi kurus. Jadi hanya tidak tahan. Kalau dia membeli hewan udhiyah dari awal, maka hendaknya dia pelihara. Ya, dengan baik dia jaga kondisi hewan tersebut. Kemudian yang kedua juga dari hal warna. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, dari hewan yang dia sembelih disebut warnanya. Nah, dari sini saya berikan kesimpulan urutan. Yang paling afdalnya adalah yang berwarna putih, yang disebut amlah. Yang kedua adalah warna afra. Nah, kemudian yang ketiga adalah warna hitam. Afra ini dia warna putih, tapi cenderung ke warna debu. Ya. Jelas ya? Saya tahu membahasakannya pasnya apa, tapi ditulis itu putih kemerahan. Warna putih cenderung ke warna debu. Itu bahasakan sendiri ya. Ya. Kalau saya bahasakan sini putih kemerahan, tapi maksudnya dia maksud afra. Nah, jadi tentang amlah itu yang dikaitkan dalam hadis Anas bin Malik. Nabi menyembelih 2 kambing amlah. Tentang afra, Nabi berkata, damul afra ahabbu ilayya min dam saudawai. Kata beliau, dan hewan afra itu lebih dicintai oleh Allah. Ya. Atau kata Nabi, lebih dicintai kepada saya. Jadi terjemahan berbeda ya. Lebih cintai kepada saya daripada 2 hewan hitam. Ya, kemudian setelah itu yang berwarna hitam, sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih. Maksudnya di sini warna hitam, dia putih, ya, ada tanda-tanda hitam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih seekor kambing bertanduk, ya. Disebutkan dia menginjak di atas warna hitam, duduk di atas warna hitam, melihat dengan warna hitam. Imam Nawawi terangkan, maksudnya hitamnya itu di sekitar tanduknya bulunya hitam. Ya.
di sekitar tangan dan kakinya, di siku tangan dan kakinya itu warnanya hitam. Dan di bagian perutnya, di sekitar matanya juga, di sekitar matanya warnanya hitam. Ya, kalau ada jenis yang seperti ini, maka ini dari hal yang afdal. Ya, lebih utama daripada yang lain. Baik, ini sisi keutamaan dari sisi warna. Kenapa ya warna itu lebih utama? Sebab dia lebih cantik kelihatannya daripada yang lainnya. Nah, itu mempengaruhi. Ingat, pembahasan kurban adalah pembahasan pengagungan. Ya, mengagungkan Allah. Semakin dia mendatangkan hewan kurban yang paling afdal, yang lebih berharga, yang lebih indah dan yang disukai dilihat oleh orang, maka itu akan lebih afdal. Dia akan lebih afdal. Kemudian di sini saya berikan pembahasan juga antara jantan dan betina. Yang mana lebih utama? Yang mana lebih utama? Nah, ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada sebagian yang mengatakan jantan yang lebih afdal, ada sebagian yang mengatakan bahwa betina yang lebih afdal. Yang betina lebih afdal. Nah, dan sebagian para ulama di sini membedakan. Sebab ini pembahasan dibahas di dalam masalah kurban, di dalam masalah akidah, di dalam masalah haji. Ya, yang lebih afdal jantan atau betina ini dibahas. Karena itu rincian yang paling indah adalah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, dilihat maksud hewan itu untuk apa? Yang dimaksudkan untuk dimakan atau untuk sekedar dibagi dagingnya. Dia diragukan ya bahwa ya, untuk kurban dua-duanya dimaksudkan. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa kurban itu lebih apa? Lebih afdal. Tapi dari enaknya dimakan ini juga berpengaruh pada apa? Pada kurban. Dari sisi enaknya dimakan. Karena itu kalau dia jantan, sebab hewan jantan itu lebih dagingnya lebih nyaman daripada hewan betina. Ya. Maka jantan dari sisi ini dia lebih utama daripada betina. Kalau misalnya ada dia dihadapkan 2 ekor kambing, satu kambing jantan tapi kurus, ya, satunya betina tapi masya Allah gemuk. Ya. Kira-kira dia dahulukan yang mana? Dia akan dahulukan yang betina sebab dia punya keutamaan di sisi yang lain. Tapi kalau dari sisi dagingnya semuanya sama, ya, maka yang didahulukan adalah yang mana? Yang jantan, dia punya kelebihan yang lain. Jelas ya? Baik. Kemudian dalam masalah bersyirikat, ya, menyembelih unta dan sapi, ini adalah hal yang disyariatkan. Dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diterangkan dalam hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, naharna ma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amal Hudaybiyah ibadana an sab'a wal baqara an sab'a. Kata beliau, kami menyembelih bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah. Kata beliau, unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Ya. Ini dasar dari yang menunjukkan bolehnya bersyirikat. 7 orang mereka bersyirikat untuk membeli apa? 1 ekor unta atau 1 ekor sapi. Iya. Ini dasar dalil yang memperbolehkannya. Nah, ingatnya bahwa pembolehan bersyirikat di sini hanya pada apa? Pada sapi dan unta. Adapun sebagian masyarakat kita ada kadang di sebagian masjid, ya, ayo kita beli kambing. 1 kambing bersyirikat padanya 7 orang. Ada yang kan lebih 10 orang 1 ekor kambing. Maka ini hanya dihitung sedekah saja. Tidak dihitung apa? Tidak dihitung udhiyah. Tidak dihitung kurban. Dia hanya kalau dia sendiri itu hanya dihitung sebagai apa? Sedekah. Tidak masuk dalam hewan kurban. Iya. Kambing itu untuk 1 orang. Dan kalau dia ikutkan keluarganya tidak ada masalah. Bagaimana telah kita terangkan. Baik. Ada sebagian yang mengatakan bahwa unta boleh bersyirikat padanya 10 orang. Ya, tapi ini ada hadits yang menjelaskannya, ada haditsnya lemah. Haditsnya adalah lemah. Baik. Ya. Kemudian berikutnya pembahasan memberi hewan sembelihan kepada orang lain agar dia berudhiyah. Saya sudah berudhiyah. Saya lihat kawan saya ini tidak menyembelihnya. Saya belikan untuknya kambing. Ini kambing, silakan kamu berkurban dengannya. Apakah ini boleh?
Apakah dia dapat pahala udhiyah? Jawabannya iya. Itu boleh dan dia dapat pahala apa? Pahala udhiyah dan saya juga dapat kebaikan. Jelas ya? Dan ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya sebutkan tadi dari Bukhari Muslim. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qasama dhahaya baina ashabihi. Beliau membagi hewan-hewan udhiyah, hewan-hewan kurban di antara para sahabatnya. Beliau bagi jumlah hewan kurban, sahabat mengambil satu dari hewan itu untuk dia sendiri. Nah, kemudian saya terangkan di sini hukum perihal menyembelih hewan bunting. Karena kalau dia beli betina ternyata hewannya bunting, ada janinnya. Ini ada hukum yang penting untuk diperhatikan. Nah, pertama, menurut kesepakatan ulama atau menurut jumhur ulama, seorang boleh menyembelih hewan yang bunting, itu boleh disembelih. Jelas ya? Boleh disembelih. Dan kalau dia menyembelih hewan yang bunting, sembelihan untuk induknya itu sudah menghalalkan apa? Penyembelihan untuk janinnya. Nah, ini berdasarkan hadis Abu Sa'id, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zakatul janin, zakatul ummihi." Penyembelihan terhadap janin teranggap ke dalam penyembelihan induknya. Jadi kalau induknya sudah disembelih, maka begitu misalnya dirobek perutnya keluar janin, ya, maka janinnya sudah dihitung apa? Dihitung halal. Sebagaimana daging induknya halal, maka janinnya juga apa? Halal. Tapi kalau misalnya ketika dibelah perutnya, ternyata janinnya masih hidup. Nah, kalau janinnya masih hidup, maka janin ini harus disembelih sendiri. Disembelih sendiri. Kalau ada yang bertanya, apakah boleh janinnya dibiarkan hidup saja? Jawabannya boleh saja. Kalau dibiarkan hidup boleh saja. Tapi pas masuk Idul Adha harus disembelih lagi. Sebab dia harus terikut. Sudah dipastikan dia sebagai hewan apa? Hewan sembelihan. Dia harus disembelih. Harus apa? Harus disembelih. Tidak boleh dijual. Oh ini janinnya. Tidak ada masalah. Bonus bagi saya. Saya jual saja. Nah, dia harus menyembelihnya sebagai udhiyah. Sebab dia sudah niatkan kambing ini bersama isinya, bersama isi perutnya, semuanya adalah apa? Adalah udhiyah. Jelas ya? Baik, ini pembahasan tentang jenis-jenis hewan ternak. Untuk masalah ketentuan seputar umur hewan kurban, insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat zuhur. Ya. Bagi kawan-kawan yang ingin istirahat, ya silahkan istirahat sekarang. Kita habis zuhur, selepas salat langsung melanjutkan maghrib. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.